Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Saya percaya bahwa kasih dan sukacita Tuhan melimpah atas kita pagi hari ini, amin. Sebab dengan apakah kita dapat membalas kasih dan setia Tuhan selain kita membawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Bagimu Tuhan yang sudah mati bagi kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami. Bagimu Tuhan yang sudah melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami. Bagimu Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sebab dengan apakah kami dapat membalas kasih dan setia-Mu Tuhan selain kami membawa pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Dia Yesus telah mati Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari sama-sama angkat suara. Bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya. Dia bagiku, Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat suara. Bagi Dia segala pujian,
bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi mari jemaat Tuhan katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yes Lord, bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan sudah hadir dan membawa sukacita di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami terima sukacitamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, ada sukacita pastinya, amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang untuk kita semua bisa bangkit berdiri, amin. Kita mau bersukacita bersama di dalam Tuhan. Haleluya. Woo. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, yes. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Lebih lagi kita mau bersukacita, amin. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bersukacita dan bersemangat akan dapat menanggung penderitaannya, amin. Mari kita bersukacita bersama, haleluya. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya dari Jakarta, Bapak Mahayoni, lewat pemberitaan firman-Nya. Sebelum itu mari kita lebih lagi mau datang kepada Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau bersyukur bahwa Dia Tuhan, sudah menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Dia Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Oleh sebab itu mari bawa pujian penyembahan kita yang terbaik. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Amin, Jesus.
di bumi dan di surga. Mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari angkat suaramu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau, ku puji, ku kami puji Engkau Tuhan. Yes Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari lebih lagi kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji. Biar hadirat-Mu Tuhan kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Biar kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar atas kami Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Yes Lord, ini kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, Saat ku sembah, saat kami memuji-Mu, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. pandang Yes Lord. kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari sekali lagi kita angkat hati kita. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biar Roh Kudus-Mu beracara untuk setiap kami Tuhan. Engkau proses dan Engkau bentuk hati kami Tuhan. Lebih lagi dan lebih Tuhan. Dan kami mau buka hati kami Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu itu boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur kalau kita bisa bertemu dalam keadaan sehat, senang sekali. Saya akan berbagi firman Tuhan dan saya percaya tidak ada yang kebetulan di masa pandemi ini kita bisa bersama-sama bertemu dan sekalipun secara online, saya percaya kasih dan anugerah Tuhan itu akan dinyatakan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami, rencanamu ya dan amin atas kami. Karena itu, pada hari ini, ibadah minggu ini, dengan secara online, kami percaya firman dan kebenaran Tuhan tetap dinyatakan. Engkaulah Tuhan yang berdaulat di dalam segala keadaan, baik keadaan normal, pandemi, keadaan yang luar biasa, sekali-kali kuasa-Mu ya dan amin. Engkau adalah batu karang yang teguh, Engkau fondasi yang tidak tergoncangkan, baik ketika kami sehat, sakit, bahkan ketika kami mati, Engkau tetap Tuhan yang berdaulat. Sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Rencanamu ya dan amin. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar?
Kita bersyukur, kita berjumpa kembali. Tentu kita tidak kebetulan. Kita percaya justru melalui masa pandemi ini kita sering ketemu secara online. Karena jarak tidak lagi merupakan halangan, karena tempat tidak lagi merupakan halangan, waktu kita bertemu bisa kapan saja. Karena itu, mari kita belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap menggunakan apapun yang ada untuk terus menjangkau, terus memuridkan, sehingga seperti tema tahunan jemaat GKP Malang yang dikasih Tuhan adalah jemaat yang dewasa. Hingga masa ini, masa pandemik ini, saya yakin ini masa-masa di mana Tuhan mendewasakan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam jemaat GKP Malang. Saya memberikan salam khusus kepada Bapak Pendeta Amos Benyamin Daud sebagai gembala, juga sahabat-sahabat di tim leadership, dan tidak lupa kepada seluruh asar pekerja, seluruh tim pelayanan, dan terutama tim multimedia yang telah menyiapkan ibadah online hari ini, sehingga kita bisa menikmati ibadah hari ini dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita fokuskan kepada firman Tuhan. Saya mengambil tema hari ini adalah bagaimana kita mengutamakan hal-hal yang memang utama. Seringkali di dalam masa pandemik ini, orang yang sibuk semakin sibuk, semakin banyak kegiatan dari pagi sampai malam, sehingga banyak hal yang menarik dirinya. Demikian sebaliknya, orang yang tidak sibuk, ada banyak hal yang tidak dilakukan. Bahkan mereka yang mengalami korban PHK, mereka tidak bisa apa-apa lagi di rumah. Online tidak bisa, kesulitan menumpang, dan mereka akhirnya bingung melakukan apapun. Nah, hari ini saya mengajak kita semua kembali memprioritaskan hal-hal yang harus diprioritaskan, mengutamakan hal-hal yang harus diutamakan, karena ini tidak mudah. Kenapa? Kenapa, Bapak Ibu? Banyak kepentingan-kepentingan, banyak pikiran-pikiran yang ada di kepala kita, yang menarik perhatian kita, yang membuat kita kehilangan fokus dari yang seharusnya. Nah, jangan khawatir karena kita akan kembali kepada prinsip firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33 ayat 31 tentang mengutamakan hal-hal yang terutama. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Matius 6 ayat 31. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan khawatir tentang apa? Tentang apa yang kau makan, minum, pakai. Karena itu, kenapa? Karena semua itu memang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi dengar firman Tuhan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu. Dan Yesus mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu makan, minum, pakai, akan ditambahkan kepadamu. Itulah yang harus kita utamakan. Apa itu sesungguhnya kerajaan Allah? Saya akan memperdalam di dalam ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan surga. Kerajaan Allah itu tempat di mana Allah menjadi raja dan rakyatnya, pemerintahannya adalah pemerintahan kerajaan dan sistem nilai-nilai kerajaan Allah. Dan itu ada di ketika kita membuka hati, mengizinkan Allah menjadikan hidup kita bagian dari kerajaan Allah. Menjadikan rumah tangga bagian dari kerajaan Allah. Menjadikan bisnis kita, apapun yang kita kerjakan, bagian dari kerajaan Allah, di mana Yesus menjadi penguasa tertinggi. Ayat 33 dengan jelas mengatakan, tetapi carilah dahulu. Jadi kita cari, kita akan menemukan, dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Lukas 11 ayat 1-4, ketika murid-murid Yesus bersama Yesus ingin belajar sesuatu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus tahu betapa pentingnya itu berdoa. Mereka melihat bagaimana Yesus meneduhkan badai, bagaimana Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati, bahkan juga Yesus memberi makan 5.000 orang dan berbagai mujizat. Tetapi kenapa murid-muridnya tidak diminta belajar bagaimana melakukan sesuatu seperti yang Yesus lakukan? Tetapi mereka minta, ajarilah kami berdoa. Artinya doa itu begitu penting. Doa itu begitu penting. Kenapa? Doa itu adalah kerelaan hati. Kita semua bisa mendatangkan, mengizinkan Tuhan menjadi penguasa. Karena itu doanya adalah datanglah kerajaanmu. Di dalam Matius 6 ayat 9-13, sering kita kutip doa ini bersama-sama, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, perhatikan doa yang diajarin Tuhan Yesus adalah meminta apa? Datanglah kerajaanmu. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi mengutamakan, mengizinkan Yesus itu, kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh perlu memahami hal ini. Apakah kita setiap hari meminta, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ke rumah tangga ini seperti di surga. Jadilah dalam hidupku, dalam perusahaanku, dalam apapun yang Tuhan percayakan bagimu. Apakah engkau mau menjadikan Tuhan itu raja, atau dirimu bagian dari kerajaan Allah? Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberi. Yohanes 10 ayat 10b berkata, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup, supaya engkau memperoleh hidup dalam segala kelimpahan. Hidup yang seutuhnya. Zoe. Bukan kehidupan dalam arti kesuksesan jasmani, tapi kehidupan yang seutuhnya. Yaitu terjadi ketika kerajaan Allah. Ketika Yesus, penguasa tertinggi. Yesus yang sudah menebus Bapak Ibu, mengorbankan nyawanya. Yang membuat kita semua dari hamba dosa dimenangkan menjadi hamba kebenaran. Itulah yang menjadi raja dalam hidup kita, dalam pemerintahan kerajaan Allah. Karena apa? Dia ditinggikan nama di atas segala nama. Karena ketaatannya kepada Bapa, karena menebus kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Anda tahu betapa berharganya kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan? Saya akan membacakan di dalam Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mengutamakan yang utama, apakah kita sadar betapa pentingnya kerajaan surga?
Betapa pentingnya Yesus berkuasa, berdaulat. Sehingga yang kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga kita tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang dikejar oleh dunia ini, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Seperti dalam kitab 1 Yohanes 2. Ataupun keinginan-keinginan lain yang membuat hidup kita yang begitu berharga menjadi salah prioritas. Banyak orang menghabiskan waktunya, mengorbankan segala sesuatunya, ingin sukses, mengorbankan kesehatan, ingin berhasil melakukan apa saja, mengorbankan pertemanan. Tapi saya kasih tahu, apakah kita sungguh-sungguh mengerti betapa berharganya kerajaan surga? Seperti diperumpamakan orang yang menemukan harta yang dipendam. Artinya apa? Hal kerajaan surga seperti seumpama harta yang dipendam yang ditemukan orang. Menemukannya apakah sambil lalu atau orang sungguh-sungguh mencari. Saya percaya orang yang meminta kerajaan mencari sepenuh hati. Bukan sambil lalu. Dengan sepenuh hati, bahkan nanti orang bijak bilang bukan dia yang menemukan tambahan, Tuhan yang menemukan kita. Nah, ceritanya akan berbeda ketika nanti kita belajar, nanti saya jelaskan tentang bagaimana Yesus menganggap kita itu berharga. Sehingga dia tinggalkan surga, tinggalkan semua berhubungan dengan Bapa, terpisah untuk membeli kita, untuk mengambil kita. Artinya apa? Ketika dia menemukan kita sangat sukacita. Sangat sukacita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perumpamaan anak yang hilang misalnya. Bapak itu begitu rindu kita. Lama kita pergi, jadi budak dosa, menghabiskan semuanya dengan pelacur, minta harta, dan ketika sadar berdosa, Bapak tidak marah, tidak mengatakan apapun, tidak mengatakan kamu harusnya gini, enggak. Dia hanya berlari menyambut kita. Kemudian memberikan jubah yang terbaik. Kemudian memberikan cincin dan kasut. Dan mengadakan pesta. Sukacita. Karena kita harta yang sangat berharga di pemandangan Bapa. Apakah kita menganggap surga, kerajaan surga sesuatu yang berharga? Kemudian kita menjual seluruh yang dimiliki dan membelinya. Artinya meninggalkan semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meninggalkan semuanya. Menganggap ini yang paling berharga. Menganggap inilah yang paling mulia. Bapak Ibu, apakah yang kita anggap paling mulia di dalam hidup ini? Rasul Paulus berkata, ketika dia mengenal Tuhan, semuanya dianggap sebagai sampah. Kecuali pengenalan akan Tuhan. Saya bertobat ketika kuliah, melihat film, saya masih ingat kakak rohani, pembimbing agama Kristen kami yang juga seorang mahasiswa, dokter, namanya Dr. Martin. Sampai sekarang beliau masih hidup melayani Tuhan. Dia mengadakan seminar yang berjudul Physical Death of Jesus Christ. Bagaimana penderitaan Yesus yang dia lalui untuk menebus kita. Penderitaan ketika dicambuk, dipukul, dimahkotai duri, bahkan setiap tusukan, bahkan hinaan, pukulan, beban yang ditanggung, begitu detail dijelaskan, sakit yang maha hebat dia harus tanggung. Saya bertobat, saya merasakan waktu itu, ya, Tuhan begitu mengasihi saya, menganggap saya berharga. Kemudian, saat yang paling menakutkan Tuhan rupanya bukan hanya penderitaan fisik. Ketika dia terpisah dengan Bapa. Bapa meneteskan air mata. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, saat yang terpisah. Bapak Ibu, dia lakukan itu untuk Bapak dan Ibu. Untuk cintanya kepada Bapak dan Ibu. Dia menganggap Bapak itu harta yang berharga. Dia meninggalkan hubungan dengan Bapaknya yang tidak mungkin terpisah. Yesus selalu berkata, apapun yang kukatakan berasal dari Bapa. Dia tidak pernah berkata kepada dirinya sendiri. Dia melekat, dia mengumpamakan dirinya itu ranting dan melekat pada batangnya. Kita
begitu dicintai. Kita tidak dihakimi. Firman Tuhan berkata, dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, untuk kasih dan anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini. Di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, dan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, engkau ditebus. Karena apa? Engkau berharga. Dia menganggap engkau berharga. Dia ditebus, bahkan dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dibeli dalam bahasa aslinya, agorazo, artinya kurang lebih adalah transfer of ownership, perpindahan kepemilikan. Kita bukan lagi milik dosa, tetapi kita menjadi milik Kristus. Kristus yang sudah menebus kita. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maukah kita di dalam hidup, di dalam masa-masa seperti ini, kita tidak dikuasai oleh ketakutan, kebimbangan. Karena apa, Bapak Ibu? Pandemik tidak pernah berasal dari Allah. Bapa itu sumber segala kebaikan. Skenario aja tidak ada. Dia mencintai kita. Dia tidak mungkin menghukum sampai membuat umatnya binasa. Karena cintanya kepada kita itu sudah begitu menjadi bagian hidupnya. Karena itu, mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik pesan Tuhan hari ini. Engkau sangat dicintai apapun keadaanmu. Dia tidak pernah menghakimi engkau. Mari kita juga merespon yang sama, mengutamakan kerajaan Allah, artinya mengutamakan Yesus yang sudah mengutamakan kita. Memberikan prioritas kepada Dia. Bukan karena sebuah paksaan, karena sebuah intimidasi, kalau saya tidak berdoa dihukum, kalau saya tidak melayani Tuhan dihukum, tidak. Tetapi karena rasa cinta memprioritaskan Dia timbul dari hati dan keputusan. Saya kalau tidak menjadi bersaat teduh, kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak membangun hubungan yang intim sama Tuhan, saya merasa kering. Itu kerinduan saya. Karena Tuhanlah kekuatan saya. Sehingga kalau kita melekat pada induknya, kita melekat pada batang pohon, kita ini ranting-rantingnya, maka kita pasti berbuah. Berbuah itu adalah sebuah hasil dari kita melekat kepada Bapa, kita memprioritaskan kerajaan Allah, kita menjadikan Yesus pribadi yang terutama lebih daripada apapun, karena Dia sudah menebus kita menjadi miliknya. Kenapa kita menjadi milik Kristus? Karena kalau kita tidak menjadi milik Kristus, kita dibiarkan, maka akan hebatlah kerusakannya. Jadi orang kalau dibiarkan, jadikan liar, ditebus, kemudian dibiarkan, maka menjadi rusak. Tetapi kita ditebus dan kita menjadi milik kesayangannya, menjadi biji matanya, menjadi umatnya. Karena Dia sungguh-sungguh menginginkan kita. Dia sungguh-sungguh ingin kita dan dilakukan, dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya, bahkan sampai Dia terpisah dari Bapa. Penderitaan yang teramat sangat dilakukan demi Bapa dan Ibu. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengutamakan Dia, menjadikan Dia yang prioritas, sehingga di dalam diri kita bukan aku lagi yang ada, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah yang terutama di dalam kehidupan kita, sehingga di dalam segala keadaan Bapak Ibu, kita tidak takut dan gentar yang menguasai kita. Karena kita milik kebenaran. Kita punya hubungan yang sangat private dengan Sang Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia yang terutama. Dia yang mengasihi Bapak Ibu dimanapun, apapun keadaannya. Kasihnya begitu luar biasa. Dia menebus engkau, menerima engkau apa adanya. Maukah engkau menjadikan Dia yang terutama?
Menjadikan dia kekuatan hidupmu yang selama-lamanya akan menyertai engkau. Sehingga Bapak Ibu hari-hari ini tidak menjadi orang yang merenggembara kemana-kemari, kesana kemari, tetapi ada prioritas. Engkau menjalani hidup karena engkau tahu Yesus adalah sumber kekuatan yang tidak tergoncangkan. Suplai dari kerajaan surga. Pertolongan yang tepat pada waktunya. Jangan arahan-arahan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, saya akan membacakan di dalam bahasa New Living Translation. Do not copy the custom and behavior of the world, but let God transform you. Become new person by changing the way you think. And then you can learn what is God's will in your life, which is good, please, and perfect. Artinya, apa Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Indonesia begitu sederhana, janganlah engkau menjadi serupa oleh dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tetapi sesungguhnya, ini menjadi sesuatu yang jauh lebih dari itu apa? Jika engkau ingin ditransform menjadi pribadi yang baru, ubahlah pola pikirmu. Change the way you think. Berpikirlah dengan cara berpikir Allah. Jadikanlah Allah yang prioritas. Jadikan Tuhan yang terutama. Ketika engkau memprioritaskan Tuhan dalam seluruh hidupmu, maka jalan-jalan. Karena itu kalau engkau melihat apapun, jangan dilihat dengan kacamatamu. Lihatlah, gunakan kacamata Tuhan. Kacamata kerajaan Allah. Changing the way you think. Rubah pola pikirmu. Berpikirlah seperti Tuhan memikirkan kepadamu. Dia mencintai engkau. Dia punya rencana yang indah. Dia sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Engkau sudah ditentukan. Engkau sudah dipilih. Engkau dibenarkan dan dimuliakan. Seperti di dalam kitab Roma 8 ayat 29. Apakah engkau masih ragu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Apakah engkau masih bimbang? Hari ini, kalau engkau memprioritaskan Tuhan, engkau menjadikan Dia yang terutama, jalan-jalanmu akan dikenan. Engkau seperti rembang tengah hari, makin lama makin bersinar terang. Ini tidak berarti engkau tidak menghadapi masalah, tetapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan Bapak Ibu dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, yang Bapak Ibu hadapi. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala, tim kepemimpinan, seluruh pekerja, bahkan juga tim multimedia yang menyiapkan ini semua. Janganlah engkau bimbang, janganlah engkau takut, janganlah engkau ragu. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Tuhan yang mengasihi engkau. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam hidupmu. Dia yang dari awalnya akan melakukan segala kebaikan bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita tidak tergesa-gesa. Kita mengizinkan Tuhan yang penuh kasih itu melawat setiap kita. Menjumpai pribadi lepas pribadi. Dengar baik-baik, engkau sangat dicintai Tuhan. Dia meninggalkan semuanya. Meninggalkan surga, mengosongkan dirinya menjadi anak manusia yang sederhana, tidak berdaya, dilahir di kandang domba, yang mencintai engkau. Tapi dia taat kepada Bapa sampai mati. Semua dilakukannya karena engkau, karena cintanya padamu. Hari ini kalau di dalam dirimu merasa khawatir, bimbang, takut, dan ragu, dengar. Berbaliklah ke jalan Tuhan. Rubahlah pola pikirmu. Changing the way you think. Let God transform you into new person, menjadi manusia baru, dengan berpikir dengan cara Allah. Allah yang mengasihi engkau, yang tidak pernah meninggalkan engkau. Jika engkau percaya kepada kebenaran firman, dan engkau berkomitmen menjadikan Tuhan Yesus yang terutama, ingin mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, hari ini waktunya engkau taruh tanganmu di dada, dan bersama saya berdoa untuk menjadikan Yesus Raja, bukan hanya juru selamat, bukan hanya penjaga penolongmu, tapi Raja yang memerintah hidupmu, yang mengarahkan hidupmu.
sehingga hidupmu di bumi ini menjadi bagian dari kerajaan surga, kerajaan Allah, yang mendapat suplai, mendapat sumber-sumber dari kerajaan Allah, dari surga. Hikmatmu bukan dari dunia, pertolonganmu bukan dari dunia. Kau tidak bisa mengarahkan matamu ke gunung-gunung, tetapi hanya Allah lah kekuatanmu. Kau akan melihat tangan Tuhan yang kuat. Segala yang dari bumi berbicara dengan bahasa bumi, tetapi yang dari Allah mengalahkan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari taruh tanganmu di dada dan minta Tuhan. Bukan hanya menjadi sesuatu yang tidak penting atau pelengkap, tapi dialah yang terutama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Aku mau menjadikan Engkau yang terutama, yang melebihi apapun dalam kehidupan kami. Engkau akan sanggup melakukan, memakai hidup kami seturut kehendak-Mu. Sehingga bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Sehingga kami juga boleh belajar peristiwa di Getsemani ketika Engkau mau meminum cawan itu. Engkau bergumul dengan sangat. Engkau mengalami ketakutan yang amat. Tetapi karena rasa cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami, melihat kami begitu berharga, Engkau berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Demikian juga kehidupan kami. Izinkan kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Kiranya kebenaran dan pertolongan Roh Kudus yang membawa kebenaran seutuhnya terus mengarahkan jemaat-Mu, memandang salib, memandang penebusan-Mu, menambang cinta kasih-Mu, sehingga hidupnya aman, tentram di tangan Tuhan. Engkau diampuni, Engkau dicintai, Engkau dikasihi. Engkau akan berjalan dengan kekuatan ilahi, dan jadikanlah Tuhan, jadikanlah Dia penguasa tertinggi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kesempatannya. Saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu untuk selanjutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Mahayoni yang sudah membagikan kebenaran firman buat setiap kita. Kita sungguh sangat diberkati, amin. Amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan persembahannya bisa ditransfer ke rekening atas nama Ibu Christian Agustin dan bisa dilaporkan juga kepada Ibu Febri selaku Bendahara 2. Sebelumnya mari kita sama-sama datang kepada Tuhan untuk kita membawa persembahan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan hari demi hari di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau juga sudah memberkati pekerjaan kami Tuhan. Saatnya kami akan membawa yang terbaik lewat persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau terima, Engkau kuduskan dan Tuhan sucikan. Biar persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar tingkap-tingkap langit-Mu juga Tuhan terbuka atas setiap hal yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan untuk yang di sini bisa membawa persembahannya ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan melihat pengumuman sepekan. Shalom Jemaat Eklesia, saya Sharon dari Komsel Mahasiswa. Mari tetap semangat dan tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah meskipun online. Jangan lewatkan pertemuan-pertemuan Komsel kita karena yang perlu makanan bergizi bukan hanya tubuh kita, tetapi rohani kita juga perlu.
Yesus panggilku menjadi pekerja. Komsel Pasutri hari Rabu jam 7 malam. Komsel Prakarsa hari Senin jam 7 malam. Komsel Mahasiswa hari Kamis jam 7 malam. Komsel Pelajar hari Sabtu jam 4 sore. Doa struktur hari Jumat jam setengah 7 malam. Semua dilakukan via Zoom. Raja segala raja, lalu memanggilku menuela. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan dalam minggu ini. Wish you all the best. Aku dipakai olehnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Ibadah akan segera berakhir. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau bawa pujian, penghormatan kita, dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu dan kami percaya Kau melawat kami Tuhan pada hari ini, pada pagi ini. Kami bersyukur kuasa-Mu, anugerah-Mu mengalir bagi seluruh gereja-Mu Tuhan. Eklesia diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Lawas setiap jemaat, lawas setiap pribadi, setiap pekerja mengalami anugerah Tuhan dicurahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Lawat kami Tuhan, apapun pergumulan setiap pribadi, Tuhan bekerja dan luar biasa Tuhan. Kayak pada terobosan yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur pimpinan-Mu. Ada ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami juga Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarkan Engkau melawat bangsa kami. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami berdoa biarlah nyata kuasa-Mu dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau bekerja dan luar biasa Tuhan. Lawat Tuhan, pimpin pemimpin kami, presiden kami Bapak Jokowi dan Wapres dan menteri-menteri dan seluruh kepala daerah dan tingkat 1, tingkat 2 Tuhan, melawat mereka, berikan hikmat daripada-Mu, biar mereka mengambil keputusan sesuai dan kehendak Tuhan, biar rencana Tuhan yang terjadi bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, Kota Malang juga kami berkati Kota Malang Tuhan, karena kami percaya kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami juga Tuhan. Berkati kota kami, berkati wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan. Berdoa biarlah Kota Malang ada kesehatan yang mengalir di dalam nama Yesus. Biar pandemi cepat berlalu, Engkau menolong Tuhan. Setiap pribadi berdisiplin, menjaga diri, menjaga keluarganya Tuhan.
Pimpin kami Tuhan, kami sungguh berdoa keselamatan bagi kota kami, kota Malang Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur padamu, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami merasakan anugerah-Mu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Ucap syukur dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami mau terima berkat bagi hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara angkat hati berdoa, angkat tangan kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menerima berkat-Mu, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kami, dan persekutuan Roh Kudus, penyertaan kuasa daripada Roh Kudus dari setiap kami dari sekarang sampai sedang kembali dan sampai selama-lamanya. Saya percaya berkat Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kami berterima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan mari kami undang minggu depan bisa bergabung lagi menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Amin.